wabarakatuh. Saya di sini mau menyampaikan sosialisasi terkait prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Mari kita lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar dengan selalu menerapkan 5M. Tapi kita tidak boleh panik, kita harus selalu waspada dan selalu berjaga-jaga. Karena penyebaran virus corona dapat kita kurangi dengan cara menjaga kesehatan diri kita dan selalu menerapkan prokes 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama yaitu memakai masker. Kita semua pasti perlu banget kan untuk memakai masker setiap kali kita akan keluar rumah. Karena masker itu nggak hanya dipakai untuk orang sakit saja, melainkan untuk orang yang sehat pun harus memakai masker. Gunanya masker adalah untuk melindungi orang lain dari diri kita ataupun sebaliknya yang sebenarnya sudah terinfeksi oleh COVID. Karena corona menyebar lewat percikan batuk atau bersin, sehingga masker dapat menghalangi penyebaran mereka. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan harus dengan air mengalir dan memakai sabun. Dan sangat tidak dianjurkan untuk mencuci tangan di dalam wadah, karena itu tidak efektif. Dan jika kita sedang berpergian, dan kalau kita hendak makan terus tidak ada air, maka kita harus selalu membawa hand sanitizer yang fungsinya untuk membunuh kuman. Yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing. Hindari kontak fisik dengan orang lain termasuk berjabat tangan. Kalau bisa bahkan jangan keluar rumah atau ke tempat-tempat umum. Kalau memungkinkan bekerja dari rumah. Kalau tidak memungkinkan ya jangan berkeluh kesah, karena kita harus mementingkan keamanan diri kita selama transmisi perjalanan. Kalaupun harus naik kendaraan umum, maka carilah tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan perlu diingat, kita harus terus melakukan social distancing. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena semakin kita sering bertemu dengan orang banyak, maka kemungkinan kita untuk terinfeksi COVID akan semakin tinggi. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, kita harus tetap di dalam rumah saja. Kan zaman sudah canggih nih. Kalaupun kita mau berkomunikasi dengan teman atau saudara kita bisa menggunakan telepon atau video call. Kita juga bisa berolahraga di dalam rumah. Bahkan kita juga bisa berbelanja dari rumah dengan menggunakan online shop. Nah, itulah prokes 5M yang wajib kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, kita harus wajib vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Simak selanjutnya ya. Halo, sekarang kita akan bahas tentang pentingnya vaksinasi. Kenapa sih kita harus divaksin? Vaksinasi adalah suatu upaya intervensi kesehatan untuk melindungi populasi dalam rangka mencapai herd immunity atau kekebalan populasi. Maka sekitar 70% populasi harus divaksin. Itu mengapa kita harus bekerja sama untuk mengikuti program vaksinasi yang telah direncanakan oleh pemerintah. Jadi jangan ragu untuk vaksinasi ya. Kita harus mau vaksinasi bila waktunya sudah tiba. Ada juga yang beranggapan bahwa kalau kita sudah divaksin, maka diri kita sudah kebal dengan virus. Apakah benar? Maka kita sudah tidak lagi menerapkan 5M dong. Jadi jawabannya itu salah ya guys. Karena tujuan vaksinasi adalah memperkuat protokol kesehatan
bukan menggantikan protokol kesehatan. Mengapa kita harus divaksin? Tujuannya yaitu satu, untuk mencegah kita terinfeksi COVID-19. Yang kedua, jika kita memang terinfeksi, kita berharap manifestasi klinis tidak terlalu berat, sehingga kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih fungsi vaksin dan bagaimana cara kerjanya? Vaksin membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksin akan sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan ke tubuh kita, maka tubuh kita akan otomatis mengenali terdapat komponen atau virus. Lalu kemudian tubuh kita akan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat orang terpapar virus ini, maka ia sudah memiliki kekebalan. Apakah yang sudah sembuh dari COVID bisa melakukan vaksinasi? Nah, bagi Anda yang menderita COVID, sebenarnya sudah memiliki kekebalan di dalam tubuh Anda. Namun, jika suatu saat kekebalan itu turun, maka Anda bisa mengikuti vaksinasi seperti yang lain. Ada juga pendapat yang lain, yaitu di Indonesia sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan tubuh. Vaksinasi diutamakan untuk orang yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun, demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan penelitian yang ada. Dari berbagai merek vaksin yang disediakan pemerintah, mana yang harus saya pilih? Jawabannya adalah vaksin apa saja yang telah mendapat izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi ini, seperti sekarang, gunakan vaksin yang lebih dulu ada agar kita segera terlindungi. Pemberian vaksinasi sendiri sangat mengutamakan faktor safety atau keamanan. Ada beberapa faktor populasi yang tidak boleh divaksin terlebih dahulu karena sumber-sumber penelitian masih berkurang untuk orang-orang tersebut, yaitu wanita hamil dan menyusui, dan orang yang memiliki penyakit autoimun. Mereka adalah kelompok yang tidak boleh divaksin. Tapi informasi ini dapat berubah sesuai dengan penelitian yang ada. Apa sih efek samping dari vaksin COVID-19? Yaitu, dari penelitian diketahui bahwa efek samping vaksin adalah umumnya bersifat reaksi lokal dan akan hilang dalam beberapa waktu singkat, seperti kemerahan atau nyeri pada bekas suntik, lalu mungkin agak sedikit pusing ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun, teman-teman harus ingat, manfaat vaksin jauh lebih banyak daripada efek samping vaksin. Seseorang dinyatakan lengkap vaksinasi apabila mereka sudah menerima 2 kali suntikan dengan jeda beberapa hari sesuai dosis vaksin yang telah diberikan sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan vaksinasi tetap harus menjaga 5M tersebut agar perlindungannya optimal. Saya jelaskan lagi ya, apa sih 5M tadi? Yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak atau social distancing, 4. Menjauhi kerumunan, dan 5 adalah mengurangi mobilitas.
Sekian sosialisasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.